Pernah kepikiran nggak sih apa hubungannya jus lemon sama baterai di remote kamu? Atau sabun mandi sama obat mah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas dunia kimia yang tersembunyi di sekitar kita. Siap-siap ya, karena kita akan melihat gimana dua kekuatan yang kelihatannya berlawanan, yaitu asam dan basa ternyata mengatur banyak hal dalam hidup kita. Coba deh lihat benda-benda ini. Di satu sisi ada lemon dan cuka. Udah kebayangkan rasanya? Tajem, masem. Nah, di sisi lain ada sabun yang kalau kita pegang rasanya licin atau antasida yang kita minum buat nenangin perut. Beda banget kan? Nah, pertanyaannya, kenapa sih mereka bisa terasa dan berfungsi sebegitu berbedanya? Jawabannya ada di rahasia kimia yang nggak kelihatan mata. Yuk, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bongkar misteri yang bikin mereka jadi seperti dua kutub yang berlawanan. Oke, di bagian pertama ini kita kenalan dulu ya sama dua pemain utama dalam cerita kita hari ini, asam dan basa. Kita bakal lihat apa sih yang sebenarnya bikin mereka beda di level molekul, dan kenapa perbedaan kecil itu jadi penting banget. Jadi, apa itu asam? Gampangnya gini, kalau suatu zat asam dilarutkan dalam air, dia bakal melepaskan partikel super kecil yang namanya ion hidrogen. Anggap aja ion-ion inilah sumber kekuatan asam, yang bikin rasanya jadi masam dan bisa bereaksi dengan banyak hal. Nah, di sudut satunya lagi kita punya basa. Kalau tadi asam itu ngasih ion hidrogen, nah basa ini ngasih ion hidroksida. Kehadiran ion hidroksida inilah yang bikin basa punya sifat khasnya, kayak terasa licin di kulit atau rasanya pahit. Mereka ini benar-benar pasangan yang saling berlawanan. Nah, yang seru adalah gimana perbedaan kimia tadi muncul jadi sifat yang bisa kita lihat dan rasakan langsung. Asam, seperti yang kita tahu, rasanya masam. Basa, sebaliknya, cenderung pahit dan licin kayak air sabun. Oh iya, keduanya juga bisa sama-sama korosif, jadi jangan pernah coba-coba mencicipinya sembarangan ya, apalagi di laboratorium. Oke, terus gimana dong cara kita tahu suatu zat itu asam atau basa tanpa harus mencicipinya? Wah, bahaya itu. Tenang, untungnya ada cara yang jauh lebih aman dan ilmiah. Mari kita lihat alat detektif kimia andalan kita. Kenalin, namanya indikator. Indikator ini kayak mata-mata kimia, dia adalah zat spesial yang bakal berubah warna buat ngasih tahu kita, "Hei, di sini lingkungan asam," atau "Waspada, ini daerah basa." Salah satu indikator paling legendaris tentu aja, kertas lakmus. Ini aturan main nomor satu yang harus diingat. Kalau kamu celupin kertas lakmus warna biru ke dalam larutan asam, misalnya jus lemon, warnanya bakal langsung berubah jadi merah. Gampang kan? Asam itu memerahkan lakmus biru. Nah, kalau untuk basa, aturannya tinggal dibalik. Kertas lakmus yang tadinya merah, kalau dicelupin ke air sabun, bakal berubah jadi biru. Biar gampang ingatnya, basa bikin lakmus jadi biru. Sama-sama berawalan B. Dan yang lebih keren lagi, kamu nggak harus ke lab buat main detektif-detektifan gini loh. Dapur kita itu gudangnya indikator alami. Coba deh lihat di sini, air rebusan kubis ungu misalnya. Kalau kamu tetesin cuka, warnanya jadi merah. Tapi kalau dicampur soda kue, warnanya jadi hijau. Keren kan? Kimia beneran ada di mana-mana. Oke, kita udah bisa bedain mana asam dan mana basa. Tapi kan tingkat kekuatan mereka beda-beda. Ada asam yang lemah, ada yang kuat banget. Nah, gimana cara kita mengukurnya? Untuk itu, kita butuh semacam penggaris khusus. Kita mulai dari titik tengahnya dulu ya, angka 7. Angka ini adalah titik seimbangan sempurna. Angka 7 itu artinya netral, nggak asam, nggak juga basa. Contoh paling gampangnya adalah air murni. Angka 7 tadi adalah bagian dari sistem yang lebih besar, namanya skala pH. Ini adalah standar internasional untuk mengukur tingkat keasaman, skalanya dari 0 sampai 14. Gampangnya, semakin jauh sebuah zat dari angka 7, berarti sifat asam atau basanya semakin kuat. Nah, di sini kita bisa lihat gambaran lengkapnya. Kalau angkanya di bawah 7, itu artinya asam. Lihat deh, asam lambung kita itu pH-nya bisa cuma 1-2, kuat banget. Sebaliknya, kalau angkanya di atas 7, itu artinya basa. Air sabun ada di sekitar pH 10, sementara amonia, pembersih yang kuat, itu bisa sampai pH 11. Jadi kebayang ya spektrumnya? Kita udah kenalan sama identitas mereka, udah tahu juga cara ngukur kekuatannya. Sekarang, bagian yang paling dramatis. Apa sih yang terjadi kalau asam dan basa akhirnya dipertemukan? Yang terjadi adalah reaksi ajaib bernama netralisasi. Ini seperti mereka saling berdamai. Ketika asam ketemu basa, mereka saling meniadakan kekuatan satu sama lain. Contoh yang paling sering kita alami, ya pas minum obat mah. Obat mah yang sifatnya basa akan menetralkan kelebihan asam di lambung. Hasil akhirnya,
cuma garam dan air yang netral. Konsep yang sama juga berlaku buat pertolongan pertama loh. Sengatan lebah itu racunnya bersifat asam, makanya kalau kita olesin soda kue yang merupakan basa lemah, itu bisa bantu menetralkan racunnya dan mengurangi rasa nyeri. Praktis banget kan? Nah, setelah melihat semua ini, jadi jelas ya, kalau asam basa itu bukan cuma sekedar materi hafalan di pelajaran kimia. Ini adalah bagian fundamental dari dunia di sekitar kita. Yuk, sekarang kita rangkum poin-poin kuncinya. Jadi ada 3 hal utama yang perlu kita ingat. Asam rasanya masam, pH-nya di bawah 7. Basa rasanya pahit dan licin, pH-nya di atas 7. Dan yang terakhir, kalau mereka bertemu, terjadilah netralisasi. Gampang kan? Terus kenapa sih kita perlu tahu ini semua? Ya karena asam dan basa itu ada di mana-mana. Mulai dari cara kerja pencernaan di tubuh kita, rasa dan pengawetan makanan, cara sabun membersihkan kotoran, bahkan sampai untuk menjaga kesuburan tanah di pertanian. Memahami mereka berarti kita selangkah lebih maju dalam memahami cara kerja dunia. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih tantangan kecil nih. Sekarang kan udah tahu ilmunya. Coba deh hari ini, lihat sekeliling kamu, di dapur, di kamar mandi, bahkan di halaman rumah. Kira-kira asam dan basa apa lagi yang bisa kamu temukan? Kamu mungkin bakal kaget loh betapa banyaknya kimia yang selama ini ada di depan mata kita.